Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Jadi, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan bagaimana proses percobaan pada reaksi karbohidrat. Adapun anggota dari kelompok 1, yang pertama ada Alpia Artin, Anissa Harlina, ada Niswatul Mukminah, ada Rodiatul Adawiyah Darwis, Nurul Nabila Asyirafiyah, dan ada Kak Febrian. Adapun percobaan pada yang pertama yaitu ada uji molis. Pertama, disiapkan alat dan bahan, dan siapkan 5 tabung reaksi. Kemudian, tambahkan 2 ml larutan gula dan sampel X pada masing-masing tabung reaksi, yaitu ada larutan glukosa, sukrosa, fruktosa, laktosa, dan sampel X yang dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 5 tetes larutan alfa-naftol ke dalam masing-masing tabung reaksi yang telah diisi dengan sampel gula dan sampel X tadi. Selanjutnya ditambahkan 2 ml H2SO4 ke dalam masing-masing tabung. Usahakan dalam memasukkannya itu dimasukkan melalui dinding tabung secara perlahan. Kemudian larutan dikocok untuk dihomogenkan. Dan terakhir diamati perubahan yang terjadi pada kelima tabung. Adapun uji positif pada percobaan uji molis ini yaitu terdapatnya cincin ungu pada semua larutan. Jadi didapatkan pada semua sampel yaitu terdapat uji positifnya, yaitu pada semua sampel terdapat cincin ungu pada percobaan uji molis ini. Hal ini sesuai dengan teori Hanum pada tahun 2018 bahwa seluruh karbohidrat atau larutan karbohidrat ini akan positif terhadap uji molis. Alat dan bahan disiapkan. Diukur AgNO3 1 ml sebanyak 3 kali dan dimasukkan ke dalam tiap tabung reaksi yang berbeda. Masing-masing tabung reaksi ditambahkan 5 tetes natrium hidroksida 5%. Selanjutnya ditambahkan lagi amonium hidroksida sebanyak 13 tetes ke masing-masing tabung reaksi. Ditambahkan masing-masing 5 tetes glukosa ke tabung 1, sukrosa ke tabung 2, dan sampel X ke tabung 3. Kemudian diamkan selama 10 menit. Nah, percobaan selanjutnya itu ialah uji Benedik. Hal yang pertama kita lakukan ialah menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, kita akan mengukur 2 ml Benedik dan dimasukkan pada masing-masing tabung. Nah, setelah itu amati warna pada setiap tabung. Nah, langkah selanjutnya ialah memasukkan laktosa, fruktosa, glukosa, sukrosa, dan sampel X ke dalam masing-masing tabung. Setelah itu disiapkan gelas kimia yang berisi air 250 ml dan spiritus untuk persiapan dalam pemanasan larutan.
Nah, setelah itu setiap tabung dimasukkan ke dalam gelas kimia dan dipanaskan selama 15 menit. Kemudian dari hasil pemanasan diamati perubahan pada setiap larutan. Nah, setelah 15 menit, kemudian tabung reaksi dikembalikan pada rak tabung. Kemudian setiap tabung diamati perubahan apa saja yang terjadi pada tabung tersebut. Setelah diamati, yang dilakukan selanjutnya itu ialah menghomogenkan masing-masing larutan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa uji Benedict ini dapat digunakan untuk membedakan gula reduksi dan gula bukan reduksi. Hasil positif dari uji Benedict ini ialah adanya endapan merah bata. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa sampel sukrosa, glukosa, laktosa, fruktosa, dan sampel X menunjukkan hasil positif, yang artinya setiap sampel merupakan gula reduksi.